Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, ada beberapa video yang saya mau reaksi ya, yang sudah saya rangkum. Di antaranya ada pernyataan Bung Towel ini yang membela Coach Indra Sapri, hingga banyak netizen yang memberikan komentar-komentarnya teman-teman. Oke, kita lihat seperti apa videonya. Tapi sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat videonya, guys. Kan lemah kan ya? Siapa? Ya timnas kita kemarin di lawan Uzbekistan, Artinya, lawan Yaman. kalau kita ditambah lagi lihat statistik, kita kalah kelas. Jadi dalam aspek sepak bola kita kalah. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Saya nggak paham ini komentarnya Bung Towel ini. Dia menanyakan pelatih mana yang bisa melawan kekuatan Uzbekistan seperti itu. Kalau misalnya kita bermain bagus, punya strategi yang bagus, ya minimal kita bisa nahan imbang lah, atau paling tidak kita tidak mudah dibobol gitu loh oleh pemain-pemain Uzbekistan. Nah, kalau kemarin kan ada yang beralasan pemain Iran itu kan lebih tinggi badannya daripada pemain Indonesia. Nah, sekarang lawan Uzbek kemarin kan badannya tidak terlalu tinggi, bahkan ada yang lebih pendek daripada pemain Indonesia. Tapi kenapa masih bisa kalah gitu? Kan itu udah merupakan jawaban ya dari kenyataan mereka yang berkomentar seperti itu, seperti Coach Justin diantaranya. Nah sekarang Bung Towel ngomongnya seperti itu ya. Kok jadi nggak paham saya dengan orang-orang seperti ini. Kemana mereka bertiga saat timnas U20 tampil buruk di bawah kepelatihan Indra Syafri? Sungguh aneh. Mereka yang biasanya paling lantang dan banyak cincong saat timnas senior bermain di bawah kepelatihan pelatih asing, justru menghilang bak di telan bumi saat timnas U20 berjuang di lapangan. Padahal, ketika pelatih asing memimpin, kritik mereka begitu tajam. Tapi kini, mengapa diam? Apakah ini standar ganda? Kejam terhadap pelatih asing, tapi mendadak lunak pada pelatih lokal? Jika kritik itu soal keadilan, maka seharusnya tak pandang bulu. Jangan hanya vokal saat mengkritik pelatih asing, sementara ketika hasil buruk datang dari pelatih lokal, justru sepi suara. Jika ingin adil, Ya, maka kritik kalau harus berlaku memang sama. dia profesional harusnya ya bersikap profesional juga gitu. Jangan hanya Sintayong aja yang dikritik, jangan hanya pelatih asing aja yang dikritik. Setiap kali pertandingan itu rame-rame dia memberikan komentarnya, memberikan kritiknya. Mending kalau kritikan membangun, ini kan bahkan ada yang sampai menghujatnya gitu. Kalau misalnya kemarin Sintayong yang lagi melatih ya, sementara ini Indra Sapri yang melatih, mereka kuanteng-anteng aja gitu, pada kemana. Kalau memang dia profesional, mau dia di level usia ataupun di senior, ya harus ada kritikan-kritikan walaupun memang itu pemain kalau memang dia profesional gitu. Harusnya dia bisa memberikan kritik yang membangun, paling tidak kritik-kritik yang membangun ya, kritik-kritik yang sifatnya bisa memotivasi orang yang dikritik itu, minimal untuk meredakan para netizen yang sikap profesional. Mereka harus keluar, mereka harus berbicara ya, jangan ngumpet itu, jangan Tugas Indra Syafri selesai. Hasrat lolos ke semifinal Piala Asia U20 untuk meraih tiket ke Piala Dunia tinggal mimpi. Timnas Indonesia U20 harus angkat koper lebih cepat setelah kalah 1-3 melawan Uzbekistan di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina. Sebelumnya di laga pembuka grup C kalah 0-3 dari Irak. Kekalahan kita di Piala Asia ini karena timnas U20 yang ditukangi oleh Indra Syafri ini sudah 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali ditahan imbang ya. Harusnya federasi segera mengambil sikap ya, harus harus adil juga, harus profesional. Kemarin Sintayong lagi bagus-bagusnya, dia masih di dalam track yang bagus, dia berani
mengambil keputusan. Kenapa tidak gitu? Sekarang kan Indra Safri udah beberapa kali gagal gitu. Harusnya Indra Safri harus segera diselesaikan gitu, apa masalahnya gitu. Sekarang kenapa PSSI kok masih harus segera ada keputusan gitu, biar ada penggantinya yang membuat sepak bola Indonesia bergairah lagi gitu. Jangan sampai filosofi yang sudah dibangun di Indonesia ya, Sintayong sudah membangun sepak bola Indonesia dengan sangat baik. Jangan sampai animo masyarakat untuk para pecinta sepak bola ini untuk malas untuk menonton timnasnya sendiri gitu. Harusnya harusnya PSSI segera mengambil keputusan supaya ada harapan gitu untuk para masyarakat itu berpikir macam-macam gitu, karena mungkin ini pelatih lokal hingga tidak ada evaluasi, hingga tidak ada peringatan gitu dari PSSI ya. Harusnya segeralah PSSI melakukan evaluasi dan memberikan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat gitu. Fisik pemain timnas U17 Indonesia kini semakin kekar di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Dengan metode latihan ala militer, para pemain muda ini ditempa dengan disiplin tinggi, mulai dari latihan ketahanan fisik, kekuatan otot, hingga simulasi duel udara untuk memenangkan bola atas. Hasilnya, foto yang beredar menunjukkan transformasi luar biasa. Tubuh mereka lebih atletis, siap bertarung di lapangan. Coach Nova tak main-main. Ia ingin timnas U17 tak hanya punya teknik hebat, tapi ia membuat timnas muda juga daya tahan dan kekuatan yang mumpuni. Kepelatihan atau cara melatihnya Coach Nova ini, dia menempa anak asuhnya dengan ala-ala militer ya, biar mereka kuat, biar mereka tangguh, biar badan mereka juga berisi, biar beradu body kita tidak kalah juga. Apalagi kan kalau di turnamen Piala Asia itu tidak hanya orang-orang seperti orang-orang di Asia Tenggara gitu yang notabene badannya kurang besar gitu, kurang kekar. Kalau misalnya udah masuk ke Asia, di Piala Asia atau Piala Dunia bahkan, itu orang-orangnya seperti di Asia Barat misalnya, seperti orang-orang Arab seperti itu kan badannya jauh lebih tinggi, jauh lebih kekar. Nah, Indonesia harus punya body yang stabil juga gitu. Saya setuju dengan cara melatihnya Coach Nova ini, tapi dengan cara seperti itu para pemain Indonesia bisa jauh lebih baik ya performanya daripada sebelum-sebelumnya. Oke, itu aja video dari saya teman-teman. Jangan dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.